Oke, silakan. Selamat siang, kita bertemu kembali di VCT 9. Hari ini kita akan recon dengan saya Duta sebagai host dan moderator Ibu Yulis, sedangkan permateri Ibu Mugina. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya kepada host yang telah memberikan kesempatan saya. Perkenalkan saya Ibu dari SMK Negeri 1 Kalimantan. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan membacakan dulu kurikulum intake dari presentasi kita hari ini. Untuk materi kita hari ini akan dibawakan oleh Ibu Mugina dari SMK Negeri 1 Kalimantan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada Ibu Mugina sebagai pemateri, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada Ibu moderator atas waktu yang diberikan pada saya. Untuk share screen saya sudah kelihatan belum, Bu? Sudah kelihatan. Oke. Untuk materi sudah kelihatan? Materi sudah kelihatan belum, Bu? Belum kelihatan. Sudah kelihatan sekarang? Oh iya, dalam proses, oke. Sudah kelihatan? Oke. Ya, terima kasih Mas host, Mas Duta, dan juga Bu moderator Ibu Yulis memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi berkaitan dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada saat ini saya akan memberikan materi yaitu untuk materi pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 pada jenjang SMK, terkhusus untuk program keahlian teknik pemesinan. Adapun KD yang saya berikan adalah KD 3.8 tentang membuat dan menguji prototipe. Bapak Ibu yang saya hormati, membuat dan menguji prototipe itu materi yang akan saya berikan yang merupakan KD 3.8, yaitu menerangkan proses kerja pembuatan prototipe pada produk barang atau jasa. Sedangkan keterampilannya KD 3.9 menentukan pengujian kesesuaian fungsi prototipe produk barang atau jasa. Ini sekaligus nanti akan bersinergi dengan KD 3.8 yaitu membuat prototipe produk barang atau jasa, dan KD 4.9 menguji prototipe produk barang atau jasa. Pembuatan prototipe. Oh yes, sudah jelas ya prototipe itu apa? Prototipe itu adalah sebuah produk yang dibuat sebagai contoh produk sebelum produk itu dibuat secara massal atau dalam jumlah yang besar. Itu adalah prototipe. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam membuat prototipe itu? Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menuangkan ide produk pada sebuah atau selembar kertas. Ya,
Ide kalau hanya ada dalam pikiran kita tidak akan bisa terlaksana kalau itu hanya kita pikirkan atau kita rasakan saja. Tapi ide itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kita awali dengan tahap ide kita tuangkan pada selembar kertas terlebih dahulu. Tidak cukup dari itu, maka kita perlu untuk mendesain dengan bantuan komputer. Kenapa kita komputer? Karena materi ini dikhususkan untuk bagian atau jurusan teknik pemesinan, maka desain yang ada ataupun ide-ide yang ada itu perlu kita tuangkan dalam sebuah desain dan menggunakan komputer. Dalam hari ini kita bersinergi dengan mata pelajaran CAD. Kemudian setelah kita desain kepada CAD, mata pelajaran CAD, maka langkah berikutnya adalah prototipe buatan tangan dari desain yang kita lakukan atau yang didesain oleh anak-anak atau kalian. Ya, jadi kalau sudah kita buat dalam desain komputer, kita tuangkan dalam buatan tangan, misalnya kita akan membuat mur atau kita akan membuat sebuah handle pintu misalnya. Maka setelah kita desain dengan komputer, maka kita harus membuat prototipe itu dengan buatan tangan terlebih dahulu. Langkah yang keempat yaitu cari pembuat prototipe yang cocok. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita langsung membuat prototipe handle pintu misalnya, langsung kita praktek dengan kita membuat dari besi, maka akan tidak efektif apabila yang melakukan itu adalah misalnya anak-anak yang belum punya pengalaman. Untuk itu perlu mungkin dibuat terlebih dahulu dengan mempergunakan misalkan kayu atau mempergunakan plastik ataupun media-media yang lain yang cocok dengan tipikal produk yang akan kita buat. Spesifikasi produknya seperti apa, ya, cocoknya kita buat untuk prototipe itu bahannya apa. Kalau misalnya yang kita buat itu adalah misalnya baut, ya tentunya baut tidak bisa kita buat dengan plastisin, seperti itu. Nah kalau sudah kita menemukan bahan prototipe yang cocok dengan spesifikasi produk, maka kita akan membuat atau kita akan nyetaknya dengan 3D. Sekarang banyak sekali mesin yang bisa kita manfaatkan untuk mencetak 3D atau 3 dimensi. Kalau itu dikonsultasikan atau kita sharekan ke pihak lain, pihak ketiga, dan mendapatkan masukan-masukan, berarti nanti akan ada perbaikan-perbaikan atau ada inovasi-inovasi yang berguna sekali. Nah setelah itu dapatkan atau cari dana untuk pembuatan produk yang sesungguhnya. Nah, itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nah, kalau produk sudah ada, prototipe sudah ada, maka perlu kita uji terlebih dahulu sebelum prototipe itu kita lempar atau kita pasarkan ke konsumen. Atau kita pasarkan bukan ke konsumen dulu ya, tetapi kepada orang-orang yang nanti akan menguji secara leluas. Gitu. Ada 5 jenis pengujian prototipe. Yang pertama adalah uji mekanik. Sekali lagi materi ini diperuntukkan untuk jurusan teknik pemesinan. Uji mekanik itu nanti ada 2. Yang pertama ada uji tarik. Uji tarik itu untuk melihat kekuatan apakah benda itu jika ditarik pada momen tertentu dia akan rusak atau akan patah atau akan retak atau akan apa yang terjadi. Itu uji mekanik. Yang kedua, selain uji tarik adalah uji kekerasan. Apakah benda yang kita buat itu ketika mendapatkan beban atau mendapatkan massa tertentu dia akan kuat. Nah, ini dinamakan dengan uji kekerasan. Nah, alatnya ada di sebelah sini. Ini contoh uji kekerasan. Biasanya dipakai untuk barang-barang logam seperti hasil pengelasan. Itu digunakan uji kekerasan. Yang berikutnya atau yang kedua yaitu uji fatigue atau kelelahan. Benda kerja ataupun sebuah produk ataupun sebuah media itu memiliki tingkat kelelahan berbeda-beda. Misalnya hasil pengelasan sebuah besi itu ada tingkat kelelahan berbeda-beda.
Semakin bagus pengelasan, maka tingkat kelelahannya semakin baik, semakin tinggi. Yang ketiga adalah uji emisi. Uji emisi itu diperuntukkan untuk hasil produk yang berkaitan dengan pembakaran. Seperti contohnya pada uji emisi yang dilakukan pada kendaraan motor ataupun mobil. Berapa tingkat emisi yang dihasilkan atau yang berpengaruh pada pencemaran lingkungan. Kalau sudah melebihi pada titik tertentu, maka kendaraan ataupun mobil itu sudah tidak boleh berlalu lalang di lalu lintas di sekitar kita. Yang keempat itu adalah uji recredence durability atau dikatakan juga dengan daya tahan tempat duduk. Untuk membuat sebuah hasil pengelasan ataupun hasil produk-produk dari pemesinan, itu perlu juga dilihat atau diuji tentang daya tahan tempat duduk. Misalnya apa? Misalnya kalau kita membuat sebuah kursi untuk anak-anak TK yang misalnya kursi apa ya, misalnya kursi yang untuk permainan anak-anak TK seperti itu. Nah, itu perlu kita lihat. Perlu kita uji apakah kursi-kursi yang kita buat itu kuat menahan beban anak-anak. Atau kalau yang lebih umum lagi, misalnya jok pada sebuah motor atau mobil. Jok pada sebuah motor itu perlu diuji daya tahan tempat duduk. Apakah sebuah jok itu mampu membawa beban tubuh salon pengendara sampai seberapa besar dia mampu menahannya. Nah, itu perlu diuji juga. Jangan sampai nanti jok ataupun tempat duduk itu dipakai pada beban tertentu, dia akan rusak seperti itu. Yang kelima adalah uji dinamis peredam guncangan. Ini berkaitan dengan polusi suara ya, polusi suara. Jadi seperti halnya pada kereta api. Kereta api itu perlu diuji tentang peredam guncangan. Jangan sampai seorang penumpang naik kereta api, dia merasa tidak nyaman karena tempat duduk ataupun karena kereta api itu terlalu banyak guncangan atau terlalu banyak goyangan, sehingga banyak yang pusing ataupun mungkin banyak yang tidak nyaman dari adanya hasil-hasil pengelasan ataupun alat-alat yang dipergunakan dalam pembuatan kereta api itu. Itu adalah 5 pengujian yang bisa kita lakukan pada hasil kegiatan bidang pengelasan ataupun pada bidang pemesinan. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan. Dipersilakan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Monggo Bu Yulis. Atas materi yang telah disampaikan, ini sangat menarik sekali ya. Sekitar bagi para peserta yang mengalami mungkin yang mau bertanya atau yang ingin belajar untuk ditanyakan kepada materi. Silakan. Untuk materi ini saya tanya ini dari tentang prototype. Ini materi kita sampaikan dalam prototype. Sebenarnya yang dilakukan itu ketika kita mau membuat produk apa namanya fungsi dari produk itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Yulis.
Jadi yang ditanyakan itu fungsi dari prototipe ya Bu ya. Oke, mungkin Bu Yulis pernah punya sebuah produk yang dijual Bu? Pernah membuat produk sendiri yang dijual? Pernah Ibu? Iya. Contohnya apa Bu? Mungkin ada makanan. Oke, makanan ya Bu ya, makanan. Sebut roti ya Bu ya. Oke, sebut Ibu Yulis pernah menjual sebuah makanan yaitu berupa roti. Tentunya sebelum Bu Yulis itu berani menjual roti itu kepada konsumen, tentunya Bu Yulis kan melakukan uji coba membuat roti. Nah, Bu Yulis tentunya melakukan uji coba itu tidak hanya sekali. Kemudian juga di dalam uji coba itu Bu Yulis ada masukan dari orang lain, mungkin dari keluarga, mungkin dari teman dekat dan sebagainya. Dan juga mungkin Bu Yulis pada saat membuat roti sebelum dijual itu melakukan beberapa inovasi dari mungkin teknik pembuatannya, dari mungkin struktur dari rotinya itu sendiri, mungkin dari kemasannya, mungkin dari teksturnya, mungkin dari bentuknya. Itu Bu Yulis melakukan berulang kali sehingga menemukan sebuah bentuk kue yang menarik. Ini yang dikatakan dengan prototipe Bu sebenarnya. Nah, setelah Ibu Yulis menemukan itu, barulah Bu Yulis launching ke konsumen. Begitu. Jadi nggak langsung Ibu membuat sekali langsung dijual begitu kan tidak Bu. Nah, itu prototipe untuk makanan. Nah, apalagi kalau untuk barang-barang yang sifatnya itu dipakai dalam jangka panjang. Kalau roti kan sekali makan habis Bu. Tapi kalau dalam jangka panjang itu misalnya pembuatan helm. Ya, produk pembuatan helm. Helm itu tidak kemudian dibuat sekali buat langsung bisa dijual, tidak. Tetapi helm itu perlu dilakukan uji coba beberapa pengujian. Seperti halnya pengujian kekerasan. Apakah helm itu ketika mendapatkan tekanan atau benturan itu kuat menahan? Sehingga itu perlu diuji Bu. Jangan sampai nanti orang yang membeli helm ketika maaf semoga saja tidak terjadi jatuh nanti helmnya malah pecah. Nah, itu kan membahayakan konsumen. Nah, untuk itu perlu diuji terlebih dahulu sebelum launching ke konsumen. Itu uji kekerasan. Juga uji kenyamanan Bu. Apakah helm yang dipakai itu juga nyaman, durability tadi. Jangan-jangan orang yang pakai helm nanti malah kepalanya kekecilan, helmnya kekecilan atau helmnya malah bikin nggak nyaman dan sebagainya. Itu juga perlu namanya diuji coba. Alat-alat atau benda yang dicoba itu kita sebut prototipe. Seperti itu Bu Yulis. Ada tanggapan? Jadi kita mengetahui bahwa memang ketika kita mengoper dari itu ada yang lain mau bertanyakan atau mungkin gimana? Mungkin Mas Duta itu ada pertanyaan, mungkin silakan Mas Duta. Mas Duta mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin Bu Yulis punya sharing ya Bu ya, sharing bagaimana Bu Yulis membuat prototipe yang pernah dilakukan selain mungkin roti yang sudah saya bahas tadi Bu Yulis. Silakan Bu Yulis. Kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya itu pun paling kita melakukan dalam ataupun tempat untuk kita paling sudah dijelaskan sama Ibu Materi bahwa kita melakukan uji coba seperti tadi dalam pemasaran, dalam cita rasa itu paling yang pernah.
Oke. Mas Duta, ada sharing yang bisa dibagikan ke teman-teman di sini mungkin? Mas Duta ini masih SMA kelas 12 Bu, baru selesai ujian. Tapi malah bisa menjadi apa namanya penyenang untuk bisa terjun ke dunia apa namanya wirausaha. Mungkin perlu di-sharekan lagi apa materinya perlu munculkan lagi, perlu atau tidak Bu Yulis? Ya mungkin untuk namanya nikah sama ini. Oke, untuk ringkasan materi ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh materi tentang proses tadi, ya. Buat kita ada yang untuk pengalaman yang lain. Ya karena kan memang untuk materi ini memang sangat dibutuhkan ketika kita mau terjun ke wirausaha. Apalagi ketika namanya saya guru SMK, ibu pemateri pengajaran kayaknya bisa sekali untuk memotivasi anak biar bisa terjun ke dunia industri kewirausahaan yang paling penting karena memang tujuan yang paling utama itu menciptakan seorang wirausahawan. Mungkin ibu materi mau menambahkan untuk ringkasannya mungkin secara garis besar yang motivasi bagi kita agar kita bisa melaksanakan atau mempraktekkan ilmu yang sudah didapat. Silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Moderator. Jadi zaman sekarang itu zamannya vokasi ya Bu ya. Jadi SMK pun sekarang diharapkan tidak hanya SMK sebenarnya, tapi juga SMA dan juga sekolah-sekolah pada jenjang-jenjang semuanya itu diharapkan juga menjadi vokasi. Di mana siswa-siswa kita itu tidak hanya dituntut untuk bisa melanjutkan, tidak hanya BMB ya Bu ya, melanjutkan bekerja atau berwirausaha. Tapi yang diharapkan itu yang ketiga, karena kalau yang pertama melanjutkan itu mungkin ada yang melanjutkan, tetapi mungkin lebih banyak tidak melanjutkan kalau untuk anak SMK. Atau yang kedua, bekerja. Fenomena anak-anak SMK itu memang setelah lulus SMK apa yang kalian impikan? Banyak anak yang mengatakan saya bekerja pada perusahaan A, saya bekerja pada perusahaan B, saya ingin sekali lulus SMK dari sini bekerja di perusahaan C dan sebagainya. Tapi perlu kita tahu, dari sekian ribu atau sekian ratus ribu lulusan SMK, apakah semua tertampung pada dunia kerja? Apakah bisa bekerja pada perusahaan A, B, C, dan lain-lain itu? Tentunya tidak. Ya. Karena anak-anak yang bisa diterima di perusahaan-perusahaan itu tentunya anak-anak pilihan. Entah pilihan karena akademisnya atau pilihan karena punya keterampilan-keterampilan lain. Perlu kita pikirkan juga bahwa ketika mereka bekerja, tidak semuanya itu menjadi pegawai tetap. Sekian persen dari anak-anak yang bekerja, lebih dari 50% atau bahkan kalau sekarang itu bisa lebih dari 75%, mereka bersifat kontrak. Jadi mereka menjadi tenaga kontrak. Nah, setelah habis kontrak, apa yang akan terjadi? Ada dua kemungkinan. Mereka bisa melanjutkan kontrak mereka atau mereka akan putus kontrak.
Kalau mereka melanjutkan kontrak, bisa diperpanjang kontraknya, oke, tidak masalah. Tapi ketika nanti perpanjangan kontrak juga habis, apa yang terjadi? Mereka putus kontrak dan mereka akan kembali lagi ke tempat asal atau mencari pekerjaan lain. Sebagian besar mereka akan kembali ke kampung halaman mereka. Nah, ketika mereka kembali ke kampung halaman, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka harus mencari pekerjaan lagi. Pekerjaan apa? Nah, ini menjadi PR kita. Untuk itu, yang ketiga, yang akhirnya menjadi pilihan akhir, yaitu berwirausaha. Saya sering mengatakan kepada anak didik saya bahwa ketika kalian bermimpi lulus SMK bekerja pada perusahaan A, B, C, D, dan lain-lain itu, silahkan. Dengan tujuan, 1, cari pengalaman. 2, cari networking atau cari jejaring sosial. Yang ketiga, cari modal. Setelah mereka putus kontrak dan mereka harus kembali ke kampung halaman, maka 3 hal ini bisa dia pakai untuk berwirausaha. Nah, jadi modal yang dia peroleh berupa pengalaman, berupa networking, dan modal beruang itu dia bisa manfaatkan untuk membuka usaha. Selama mereka bekerja di sebuah perusahaan nasional atau multinasional, mereka banyak pengalaman, itu bisa mereka manfaatkan. Dari hal-hal yang kecil saja, misalnya mereka mengembangkan usaha-usaha orang tua, tapi dengan cara yang lebih modern. Misalnya dia bisa memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka, dia kembangkan, kemudian dia promosikan dengan mempergunakan IT yang ada sekarang ini. Banyak sekali. Kemarin saya bertemu, bahkan kita ngobrol, bahkan saya pasarkan juga ke sekolahan, ada satu siswa saya yang ketika sekolah itu ya dibilang oke lah anaknya. Dia bekerja pada perusahaan multinasional, 2 tahun pertama kontrak, diperpanjang 2 tahun lagi, sehingga dia bekerja 4 tahun, setelah itu dia putus kontrak. Dia kembali ke desa, ke kampung halamannya. Nah, kemudian saya tanyakan, sekarang kamu kerja di mana? Sudah putus kontrak, Bu, terus apa yang kamu lakukan? Wah, saya terinspirasi dari cerita Bu Guru apa? Saya ingin mengembangkan ketela, manihot. Oke, kembangkan saja. Saya terinspirasi dari Bu Guru ketika di kelas begini. Akhirnya anak itu mengembangkan usaha yang merupakan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu ketela atau manihot, atau kalau di bahasa kami namanya budin. Dia olah sedemikian rupa dengan kearifan-kearifan lokal, kemudian dia kemas yang lumayan bagus, kemudian dia jual melalui media sosial. Dan sehingga sekarang anak ini walaupun sekarang belum terkenal sekali dan omsetnya juga masih naik turun, setidaknya dia punya celah untuk mengembangkan usahanya. Ya, kemarin kami promosikan ke Bapak Ibu guru di sekolahan, tanggapannya lumayan bagus, kemudian kita kasih masukan, dan sekarang media sosialnya dia dipenuhi dengan promosi produk-produk dia. Dari itu semuanya, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata pembuatan prototipe itu sangat diperlukan sebelum kita melempar produk yang kita itu kepada masyarakat luas atau kepada konsumen. Untuk apa? Untuk mengurangi segala risiko-risiko yang memungkinkan muncul, seperti risiko tidak laku, risiko kerugian, dan sebagainya. Mungkin itu Bu Yulis, Bu Ibu moderator yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan.
Terima kasih luar biasa ya. Karena apalagi Terima kasih. yang didasarkan bahwa kalau kita sebenarnya pengangguran dalam hal ini kita bisa mempresentasikan Kamu ngisi Mas Esi. mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemain ini sekali. Terima kasih untuk waktunya. Di